Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majuri yang arif dan bijaksana. Hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi. Tak terkecuali Indonesia memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkan. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media bentukan karakter terpuji atau Akhlakul karimah dan bisa menjadi media dekodensi moral atau akhlakul makmumah. Khususnya bagi generasi milenial, berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya. Seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial, Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadabbaru ulul albab. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan supaya mereka menghayati ayat-ayat-Mu dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapatkan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahli dan Syekh Jalaluddin Aisyati dalam Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas tentunya sekaligus cerdas berpikir. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda, kita tak akan bisa membuktikan laju internet ini. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang takkan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar mengucap ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk mengoyak pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran
Dari situlah pedoman dan pelajaran terhadap kita peroleh dan kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul azmi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet mobil. Maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya. Hadirin, sekuat apapun angin kencang takkan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar mengguncang bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi sampai hari ini. Kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dependensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Corporation, buat jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Hadirin yang berbahagia, kita jadi prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Yang pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang diansir oleh Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat resolusi narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau di mana, kemana negeri kita jika kita semua tidak menyisihkan dengan baju untuk berperang melawan narkoba. Yang kedua, kasus seksual, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat juga banyak mengingatkan Allah Maha Benar, Allah atas segala firman, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.